Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore menjelang malam anak-anak. Ya. Sore, Bu Guru. Oh, ini temannya sudah ada yang mau. Anak-anak masih semangat untuk belajar? Masih. Ya, aku harap anak-anak masih tetap semangat untuk belajar walaupun ini sudah sore ya. Anak-anak harus tetap semangat ya. Nah, untuk supaya lebih semangat, coba Ibu akan berikan yel-yel untuk anak-anak. Kalau Bu Guru mengatakan kelas 5C luar biasa hebat ya. Coba Bu Guru sekarang mengucapkan kelas 5C Luar biasa. Hebat. Ya, belum terdengar suaranya ya. Coba lagi sekali, Ibu ingin dengar suaranya. Kelas 5C luar biasa. Hebat. Ya, bagus anak-anak. Nah, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya. Baiklah, kalau sudah siap belajar hari ini, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, mari anak-anak berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa dari anak-anak yang ingin memimpin doa? Coba Mang Bagus pimpin doa pada hari ini. Ayo Mang Bagus pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mang Bagus. Sama-sama Bu Guru. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru juga mengingatkan anak-anak untuk melakukan absensi anak-anak. Apa anak-anak sudah melakukan absensi? Bu Guru sudah men-share linknya di WA Group. Sudah ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, anak-anak juga harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ya, dimanapun anak-anak berada. Anak-anak harus mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Jika anak-anak tidak terlalu penting keluar rumah, Ibu sarankan supaya anak-anak tidak keluar rumah ya, tetap di dalam rumah karena banyak yang sudah terpapar COVID-19 ya, supaya kita terhindar dari COVID-19. Sudah paham anak-anak? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Kita menyanyi bersama-sama anak-anak. Semua bernyanyi anak-anak. 17 Agustus
kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan Lama hayat masih di Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang mari kita bersukaria melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Nah, coba anak-anak tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong, integritas, PPK. Sekarang salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kita dulu ada yang mau masuk nih satunya. Coba Ibu Guru ulangi. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita senam jari dulu ya anak-anak. Ya, sekarang tangan anak-anak taruh di depan dada. Ikuti video yang Ibu berikan ya. Kita sama-sama ya lakukannya. Aku tahu. Ayo anak-anak ikuti.
Macet-macet, Bu. Wajah Iya. dengan tiga jari. Mana tangannya? Ayo, 5 jari. Ikutinya. Ke kiri. Mana kirinya, anak? Kanan. Kiri. Ayo ikuti. Macet, Bu Guru. Gerakannya. Videonya macet. Angka ayo ikuti. Nah, gimana tangannya? Melata. Tangannya anak-anak mana? Di langit. Renang. Renang ke bawah. Mana tangannya? Renang. Najia tangannya mana? Ikuti. Burung. Tangannya. Nyam 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 nyam. Silakan ya, Bu. Oke, sudah ya, Nak? Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi itu anak-anak kita melakukan apa, anak-anak? Senam jari. ya, anak-anak ya. Anak-anak senang apa senam jari? Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, coba untuk selanjutnya perhatikan gambar ini, anak-anak. Ini gambar apa ya? Pasar. Iya, gambar pasar. Pasar itu tempat bertemunya apa, Nana? Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Anak-anak pernah ke pasar tradisional tidak? Pasti anak-anak pernah mengunjungi pasar tradisional. Kalau di rumah anak-anak, pasar tradisionalnya yang dekat namanya apa? Pasar tradisional apa? Ayo. Buana Raya. Pasar Buana Raya. Ya. Dan masih banyak lagi anak-anak ya. Nah, di pasar itu ada apa saja ya, anak-anak? Coba perhatikan gambar ini. Ada apa saja di pasar? Dagang. Ada pembeli. Nah, kira-kira pedagang yang ada di pasar itu sedang melakukan kegiatan ekonomi tidak, anak-anak? Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang kegiatan ekonomi? Apa itu kegiatan ekonomi?
Kegiatan yang melakukan kebutuhan hidup manusia. Kegiatan yang memenuhi kebutuhan hidup. Iya, bagus sekali, Najia. Dan yang lainnya, jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Ya, anak-anaknya. Nah, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan menyimak penjelasan pada video secara virtual serta penjelasan pada Bu, suaranya nggak kedengeran. lembar kerja peserta Kalau tes ada yang bisa dengar saya agak. analisis jenis usaha yang dikelola Bu Guru, suaranya nggak kedengeran. Suara tidak kedengaran. Suaranya kecil. Oh ya, Guru akan perbesar suaranya ya. Suaranya Selanjutnya, melalui kegiatan tanya jawab pada Zoom meeting, WhatsApp group dan WhatsApp group kelas serta penugasan pada lembar kerja peserta didik, siswa dapat membuat peta pikiran hasil analisis jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok dengan tepat. Bu, sinyalnya jelek, Bu, macet-macetan. Iya. Tapi suaranya Bu Guru terdengar ya, tapi kecil ya. Dengar-dengar, Ya. tapi harus semuanya di mute. Bu, dengar. Melalui kegiatan menyimak penjelasan melalui slide PowerPoint dan kegiatan membaca mandiri, siswa dapat menganalisis informasi dari kalimatannya berdasarkan teks dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui kegiatan membaca mandiri dan penugasan lembar kerja peserta didik, siswa dapat membuat tabel cakupan informasi dari kalimatannya berdasarkan teks dengan tepat. Nah, anak-anak, terlihat ini gambarnya, anak-anak. Ini ada kasus. Ya. Coba Arya Dika. Arya Dika bisa membaca. Bisa. Ya, teksnya yang Bu Guru tunjuk. Ya, coba baca Arya Dika. Bu Yuli merupakan seorang pedagang di pasar. Ya. Ia melakukan salah satu kegiatan ekonomi, yakni mendistribusikan barang dagangannya ke pembeli untuk memperoleh keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun dengan modal yang terbatas, ia dapat menjalankan usaha ekonominya sendiri. Ya, bagus sekali ya. Tadi yang dibaca oleh Arya Dika. Jadi Bu Yuli itu seorang pedagang di pasar. Nah, kira-kira di mana ya Bu Yuli bisa mendapatkan modal untuk dagangannya? Di pasar. Di mana, anak-anak? Di mana dia bisa mendapatkan modal? Di mana dia? Di pasar. Dia bisa meminjam di mana ya modalnya itu untuk bisa mengembangkan dagangannya? Di mana, anak-anak? Di koperasi. Ya, di koperasi bisa. Ada yang bilang tadi di bank bisa ya. Jadi Bu Yuli ini dia mengelola kegiatan ekonominya sendiri ya. Jadi dia mengusahakan modalnya juga sendiri. Modalnya itu bisa dia dari meminjam di bank atau tadi Arya Dika bilang meminjam di koperasi ya, tapi dia mengusahakannya sendiri. Dan modalnya itu tentunya kalau kita diusahakan sendiri berarti modalnya terbatas. Terbatas ya, anak-anak ya.
Nah, untuk selanjutnya, jadi kita akan belajar tentang jenis usaha kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Jadi ada juga jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ya, selain yang sendiri. Nah, anak-anak untuk supaya anak-anak lebih paham, mari kita simak video pembelajaran yang guru berikan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dikelola sendiri dan yang dikelola kelompok. Seperti biasa, sekedar mengingatkan, nanti setelah menonton video ini, jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kami dan lonceng Instagram kami. Tes. Dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan kedua, yaitu Ya. Nama ya. Masih loading. Not responding. Mbak Ibu ulang lagi ya. Ibu ulang lagi. Ini masih kebuka siklusnya, sebentar dulu. Bu, coba share screen lagi ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Ini kita simak videonya ya. pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, dan kedua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas.
Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perseorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Namun, hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh dari industri kecil yaitu seperti usaha kerajinan mebel, industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Dan yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya seperti membuka warung, penjajah keliling, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Dan yang keempat adalah usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya adalah usaha salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, dan tukang pijit. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang kedua adalah CV atau persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah perusahaan yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari firma. Hal ini terjadi bila sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga adalah PP atau perseroan terbatas. PP adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham yaitu surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Dan yang kelima adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha ada yang bersama masuk. dalam Ada yang mau masuk lagi nih. modal dalam sebuah perusahaan. Yang keempat adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Bentar ya. Dan yang kelima adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur.
Dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia, ada 5 bentuk koperasi. Saya mau masuk, Bu. Ya, ada yang mau masuk. Bentuk koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Bentar ya, ada lagi yang mau masuk ini. Nah, Oke, cukup sekian pembahasan. sudah ya, itu tentang jenis usaha yang dikelola sendiri dan juga berkelompok. Nah, selanjutnya, anak-anak coba perhatikan teks yang Bu Guru berikan ini. Anak-anak sudah membaca sebelumnya teks tersebut? Ibu sudah berikan di bahan ajar yang Ibu share di WA Group. Sudah anak-anak baca? Halaman Sudah, Bu. 11. Halaman 11. Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang kita lihat untuk paragraf pertamanya ya. Nah, ini untuk paragraf pertama. Coba baca satu orang. Coba Dede baca. Dede, coba baca paragrafnya. Speakernya dibuka dulu. Coba Dede. Anggota yang menjalankan salah satunya membangun perekonomian beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang kamu harus ketahui diantaranya adalah mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, meningkatkan badan anggota, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta membangun tantangan perekonomian nasional. Bentar, ada yang mau masuk lagi. Ya, sudah ya. Nah, dari paragraf ini, anak-anak bisa mendapatkan informasi atau cakupan informasi dengan membuat apa terlebih dahulu kalimat tanya. Ya, kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf ini. Kira-kira apa kata tanya yang bisa kita gunakan ya? Misalnya kata tanya apa? Ya. Nah, coba anak-anak buat kalimat dengan menggunakan kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa? Apa penting bagi keberadaan koperasi di Indonesia? Siapa itu Kak Meda? Apakah peran koperasi apa? Apakah peran koperasi dalam Pasti dalam apakah peran penting keberadaan koperasi di Indonesia? Ya, apakah peran koperasi
dalam perekonomian Indonesia. Ya, jadi dalam tab ini kita bisa membuat kalimat tanya. Ya, yang di mana jawaban dari kalimat tanya itu merupakan informasi yang bisa kita dapatkan dari paragraf tersebut. Ya, ini ada contohnya ya. Nah, coba anak-anak amati. Nah, kata tanya apa? Kalimat tanya yang digunakan, apakah peran koperasi dalam perekonomian Indonesia? Nah, di bacaan itu ada jawabannya. Jadi peran koperasi dalam perekonomian Indonesia diantaranya adalah mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta membangun tatanan perekonomian nasional. Ya anak-anak ya. Jadi anak-anak ada pertanyaan? Tidak. Ya, sudah paham ya. Jadi anak-anak nanti Bu Guru tugaskan untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks, kemudian mencari cakupan informasi berdasarkan jawaban dari kalimat tanya itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat peta pikiran ya. Jadi setelah anak-anak membuat kalimat tanya dan mendapatkan cakupan informasi berdasarkan jawaban dari kalimat tanya itu, anak-anak bisa membuat peta pikiran. Tadi seperti teksnya tadi koperasi. Ya, apa yang dimaksud koperasi? Apa peran koperasi? Apa saja bentuk-bentuk koperasi? Anak-anak bisa sajikan dalam bentuk peta pikiran. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Peta pikiran itu apa, Nana? Coba Silani, apa peta pikiran itu? Diagram yang menggambarkan informasi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Silani. Ya, diagram yang menggambarkan informasi. Ya. Jadi untuk selanjutnya, Bu Guru akan menugaskan anak-anak membuat peta pikiran setelah anak-anak membuat daftar pertanyaan. Nah, mari kita berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD. Bu Guru akan memberikan LKPD-nya di grup WA anak-anak ya. Itu dibuat sama kelompoknya, Bu Guru? Ya, dibuat sama kelompoknya. Bu Guru akan mengirimkannya ke WA grup. Bu Guru, Ya? saya mau izin ke kamar mandi dulu. Iya, boleh. Silahkan. Silakan anak-anak sekarang anak-anak tidak usah meninggalkan room, hanya videonya saja yang dimatikan. Anak-anak bisa berdiskusi di WA group. Ya, Bu Guru akan kirim LKPD-nya ke WA group. Nah, Ibu Guru akan kirim lembar kerja peserta didiknya ke WA Group. Sekarang anak-anak mulai berdiskusi. Bu Guru sudah membentuk kelompok. Jadi satu kelompok terdiri atas kurang lebih 6 orang. Anak-anak mulai berdiskusi tentang lembar kerja peserta didik yang Bu Guru berikan. Sekarang anak-anak boleh tutup videonya saja. Kita mulai berdiskusi di WA Group. Ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dimatikan saja videonya anak-anak. Kita mulai berdiskusi di WA Group. Guru, Ya. di WA grup sendiri atau WA grup dimati? Kelompok. WA Group kelompok.
Soalnya yang Mas, Bu, ini kok nggak kelihatan? Akan Ibu kirim ke kelompoknya masing-masing juga. Oke, Bu. Bu Guru itu dibuat semuanya. Dibuat jawaban saja, itu dibuat jawaban saja di buku tulis. Jawaban saja bisa anak-anak bisa berdiskusi di WA grup ya. Yang mana, Bu? Nomor 1, 2, dan 3. Ibu sudah share di grup kelompok. Sudah anak-anak? Sudah melihat di grup kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, di sana Oh, anak-anak berarti diskusikan. Oh, yang ada nomor 1, 2, sampai 3 tuh, Bu, ya? Ya, hanya 3 soal saja. Anak-anak tulis jawaban saja di buku kotaknya, di buku tulis anak-anak. Sekarang kita mulai berdiskusi ya. Guru kelompok 5 kok belum? Berdiskusi di WA grupnya. Guru kelompok 5-nya belum dikirimin. Ya, sekarang Bu Guru kirimkan ya. Guru. Bu Guru. Bu Guru kelompok 4-nya belum Ya, sekarang Ibu kirimkan ya. dikirim. Oh ya, sekarang kelompok 4. Bu Guru kalau misalnya sudah nanti dikirim, Bu. Kalau sudah nanti sudah. Dikirim Sekarang kemana, Bu? kita berdiskusi di WA grup ya. WA grup kelompoknya, Bu. Iya. Silani diskusi di WA grup ya. Bu Guru akan berikan anak-anak waktu 30 menit saja ya. Nama lengkapnya juga, Bu. Ya, nama Bu lengkapnya. Guru juga. nih langsung nulis di keyboardnya, Bu. Nah, tulis jawaban di buku tulisnya. Tulis jawaban di buku tulisnya nanti dikirim, Bu. Ya. Nomor 1. Man. Jangan susu kan Kami usaha ekonomi yang
atau kegiatan negara yakni PT PLN Bande menjelaskan dua jenis ekonomi tersebut berdasarkan pengelolaan modalnya modal yang dimiliki serta kegiatan usaha kerajinan rotan buatlah modal yang kegiatan biasanya modal yang diberikan didirikannya usaha ekonomi tersebut sekali lagi Pak Baldi mempunyai kegiatan Guru tulis jawaban saja, Bu. Ya, jawaban saja Silani. itu disebut Untuk kalimat tanyanya berapa saja yang anak-anak dapatkan ya, tidak usah semuanya. Bu Guru, tanya Bu Guru, Ya, yang nomor berapa Bu dibuat Bu Guru? nomor 1 sampai dengan nomor 3. Yang nomor 1 sampai nomor 3 Bu Guru. Ya, nomor 1 sampai nomor 3. Semuanya pakai kalimat tanya, Bu. Iya. Yang nomor 1 kalimat tanya, Bu. Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu dijabarkan ya. Bu Guru. Bu Guru. Ya. Yang soal Pak Bakli itu ditulis apa enggak Bu Guru? Nggak usah, jawaban saja, ketut jawaban aja. Misalnya misalnya tadi usaha kerajinan rotan itu modalnya gimana? usaha kerajinan rotan. Usaha rotan.
Bu Guru, Ya, tabelnya dibuat Bu Guru apa enggak? tabelnya dibuat ya. Tapi itu kalimat tanyanya nggak usah banyak-banyak ya anak-anaknya, sedikit aja. Mendukung. Bu Guru, Ya, untuk jawaban nomor 1 itu dibuat kalimatnya. ya. Isi buat tabel, Bu, nomor 1 jawabannya. Iya, buat tabel. Nomor 2 ya isi buat tabel. Nomor 1 jawabannya kayak mana, Bu? Nomor Isi- 1 misalnya usaha rotan itu modalnya bagaimana? Terbatas atau gimana? PT PLN modalnya bagaimana? Bu Guru, nanti ini postingnya kemana, Bu? Ke Google Classroom ya. Oke, Google Classroom, Bu. Oh ya, Bu. Di Google Classroom-nya Bu Guru, Ya. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Butuh Ya, banyak Ibu. waktu. Belum, Bu. Belum. belum, Bu. Tunggu. Tunggu, baru nomor 1. Bingung, Bu. Anak-anak bahan ajarnya Bu Guru bisa dibaca ya untuk menjawab pertanyaan itu ya.
Bu Guru, Ya, untuk soal nomor 2 Ya. tabelnya berapa aja kata tanyanya? berapa saja yang anak-anak temukan kalimat tanya yang bisa anak-anak buat? Ya, boleh 2. Berapa yang anak-anak temukan di sana yang bisa anak-anak buat kalimat tanyanya dan cakupan informasinya ya? Ya, Bu. Oke. Satu. Kelompok 2. Tujuan didirinya PT. Ya, kita sudah kembali ke rumah anak-anak. Kalau sudah, sekarang Ibu akan membahas LKPD-nya ya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Nah, Nah, sekarang Ibu tunjuk coba kelompok 1. Siapa kira-kira yang mau membaca? Mang Bagus kelompok 1. Coba dibaca soal nomor 1. Pak Baldi mempunyai kegiatan usaha ekonomi yakni usaha kerajinan rotan. Sementara Pak Denny bekerja pada kegiatan ekonomi milik negara yakni PT, PLN. Bandingkan dan jelaskan dua jenis usaha ekonomi tersebut berdasarkan pengelolaannya, banyaknya modal yang dimiliki, serta tujuan didirikannya usaha ekonomi tersebut. Carilah informasi tersebut melalui buku referensi internet dan sumber lainnya. Nah, coba dibaca hasilnya, Mang Bagus. Usaha Pak Baldi adalah kegiatan usaha perorangan dan pengelolaannya terbatas. Dan modalnya lebih sedikit atau terbatas. Sedangkan Pak Denny bekerja di PLN, perusahaan milik negara. Pekerjaannya lebih banyak dan modalnya juga lebih banyak atau besar. Modalnya lebih besar dan pengelolaannya bagaimana? Berkelompok. Ya, berkelompok. Ya. Modalnya lebih besar, yaitu modal dari negara. Ya, modal negara. Dan kemudian tujuan didirikannya, Mang Bagus. Tujuan didirikannya, kalau yang usaha kerajinan rotan itu bagaimana? Apa tujuannya didirikan? Apa, Mang Bagus? Mang Bagus? Yang lainnya coba. Coba dari kelompok Mang Bagus. Tujuannya
Apa kira-kira atau ada lagi teman yang lain yang ingin menambahkan? Untuk memenuhi kebutuhan. Ya, itu yang untuk usaha kerajinan rotan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian kalau yang ini, kalau PLN, apa tujuan didirikannya? BUMN itu. Kegiatan usaha ekonomi Memenuhi masyarakat. kebutuhan masyarakat. Ya betul, Mang Ayu, untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ya, untuk apa lagi? Coba baca di bukunya, di bahan ajarnya Bu Guru. Tujuan didirikannya BUMN itu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, udah gitu untuk membangun perekonomian nasional, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Ya, bagus sekali. Jadi itu jawaban dari Mang Ayu. Tepuk tangan untuk Mang Ayu dan Mang Bagus. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, kira-kira apa kalimat tanya yang bisa dibuat dari paragraf yang Ibu share slide-nya? Anak-anak kan sudah membuat tadi. Apa kalimat tanyanya? Ada yang bisa coba dari kelompok 2? Siapa? Atau dari kelompok? Saya, Bu. Siapa itu? Dari kelompok 2. Tut Alit ya, Tut Alit. Kata tanya apa? Kalimat tanya apa? Lama-lama bikin lesson juga kayaknya. Perseorangan Kalimat tanya? terbatas. Kalimat tanya apa? Struktur dari perseorangan. Iya, apa struktur organisasi Tak bilang kok aku kapi ya. perseroan terbatas? Pemegang saham dan komisasi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Agus. Apakah struktur organisasi dari perseroan terbatas? Jadi cakupan informasinya, struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Ya, untuk selanjutnya. Nah, kalau ini, kira-kira kalimat tanya apa yang bisa anak-anak dapatkan dari paragraf di atas? Dari paragraf yang Ibu tampilkan itu. Siapa? Coba dari kelompok 4, coba Mang Ayu. Saya, Bu. Ya, Ayu Dwi Atnyani. Kalimat tanyanya. Yang jelas suaranya ya. Kalimat tanyanya apa? Apa saja fungsi komisaris sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan? Ya, bagus sekali Ayu Widiani. Udah pintar menjawab. Ya, apa saja fungsi dari komisaris, yaitu sebagai pengawas kinerja jajaran direksi dan perusahaan. Nah, sekarang nanti Ibu akan lihat bagaimana hasil peta pikiran dari yang anak-anak buat. Ya, jadi semakin lengkap itu semakin bagus. Nah, coba apa yang telah anak-anak pelajari pada hari ini, anak-anak? Apa saja yang telah anak-anak pelajari pada hari ini? Coba anak-anak ingat. Coba Thomas. Kegiatan yang dapat membuat peta pikiran. Iya, betul, membuat peta pikiran. Kemudian apa lagi? Membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan. Kalimat tanya. Membuat kalimat tanya Menentukan berdasarkan pertanyaan dari suatu berdasarkan teks. Iya, Membuat berdasarkan informasi teks. berdasarkan paragraf Bu Guru. Ya. Kemudian apa lagi? Cara menggunakan kata tanya. Ya, cara menggunakan kata tanya. Kemudian Membanding. apa lagi? Yang pertama Ibu jelaskan itu tentang jenis apa? Tentang jenis
Ekonomi. Jenis apa? Jenis usaha ekonomi. Ada dua apa saja? Ekonomi. Kalau berdasarkan pengelolaannya, apa saja? Berdasarkan pengelolaannya dikelola oleh dikelola oleh siapa yang bisa jawab? Dede, dikelola oleh siapa saja? Sen? Perorangan dan iya, dan berkelompok. Coba sebutkan salah satu jenis usaha yang dikelola perorangan. Apa itu? Coba ingat-ingat anak-anak. Pertanian, Bu Guru. Ya, bagus pertanian. Apa lagi? Coba. Ya, pedagang makanan. Ya, bagus Kesia. Kalau yang jenis usaha berkelompok, jenis usaha ekonomi yang pengelolaannya secara berkelompok apa? Coba sebutkan. Koperasi. Koperasi. Ya, bagus Kesia. Apa lagi? Firma. BUMN. BUMN. CV ya. Persekutuan dan P. Apa lagi? Iya, perseroan berkas. Ya, itulah tadi materi yang anak-anak telah pelajari. Ya, hebat sekali anak-anak sudah bisa belajar banyak hal pada hari ini. Nah, sekarang untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu daerah dulu ya anak-anak ya. Masih tetap semangat anak-anak? Masih tetap semangat? Ya, kita nyanyi ya. Kita nyanyi bersama-sama anak-anak. Ya. Tanya, Bu, kok nggak bisa ngirim tugas dari KJR, Bu Guru? Ya, bisa. Coba dulu. Saya bisa kok, Bu. Ngirim, Bu. Nah, temennya bisa. Berarti yang lain pasti bisa sebenarnya. Coba aja dulu. Ayo kita bernyanyi anak-anak. Lagu dimulai. Macet. Ini lagu apa ya? Yuk kita nyanyi ya. Lagi sebentar. Ini enggak ada. Maksudnya? Lagunya. Lagu apa? Nggak tahu bulongnya. Ya sudah, nggak bisa dulu. Jamutnya. Ayo anak-anak bernyanyi. Ya. Bentar. Macet, apa bisa ikutin lagunya macet? Berhenti lagunya. Ya. Masih ada temannya yang masuk tadi ya.
Oh my God. Nah, sekian dulu tadi perjumpaan dari Bu Guru. Tadi kita sudah bernyanyi anak-anak, kita sudah belajar banyak hal. Nah, nanti untuk evaluasi, Bu akan melakukan evaluasi. Nanti Ibu akan kirim link evaluasinya ke grup WA anak-anak. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, tolong anak-anak pelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Nanti kita akan berjumpa lagi, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, Ibu tutup dengan parame santi, anak-anak ya. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa lagi anak-anak pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Ya, kita lihat bersama-sama ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, kita lihat ya. Kita lihat ya. Mari kita lihat anak-anak bersama-sama. Terima kasih anak-anak. Dadah. Ya, besok kita berjumpa nanti lagi ya.